selamat hari Minggu adik-adik sekalian yang ada di rumah. Selamat beribadah pada hari Minggu ini. Kita sangat bersyukur walaupun kita harus beribadah di rumah karena masa pandemi yang kita belum tahu kapan berakhirnya nanti. Untuk itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memuji dan memuliakan Tuhan dan belajar akan firman Tuhan. Mari kita angkatkan Mars PT. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Taruna GPIB. Berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Taruna satu adanya. Terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Taruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Taruna harapan negeri. Baik, kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 64, bila kulihat bintang gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku harap melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan kami persembahkan kehadirat-Mu ya Allah. Oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena belas kasihan-Mu, kami boleh menikmati berkat-berkat-Mu. Kami boleh menjadi anak dan umat tebusan-Mu. Terima kasih Tuhan pada pagi hari di hari Minggu yang indah ini. Atas kasih dan penyertaan-Mu bagi kami Tuhan sepanjang satu minggu yang lalu. Walaupun saat ini Tuhan kami harus waspada senantiasa. Karena masih dalam masa pandemi ya Allah. Kami tahu itu semua adalah di dalam kasih karunia-Mu bagi kami. Tak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami sangat bersyukur pada pagi ini kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Dan sebentar juga kami akan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Berikan hikmat pengetahuan yang daripada-Mu Tuhan. Untuk kami boleh mengerti, di dalam kami memuji, di dalam kami belajar akan firman Tuhan. Biar Roh Kudus yang menuntun kami, mengajari kami. Dan Tuhan memberkati ibadah kami ini. Dari awal hingga selesainya nanti. Terima kasih Bapa yang baik, sucikan dan kuduskanlah dosa dan pelanggaran kami. Oleh darah yang sudah tercurah di Golgota. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita kembali memuji Tuhan untuk menyambut firman Tuhan. Dari Kidung Jemaat 49. Firman Allah jayalah, bait yang pertama saja. Firman Allah
percayalah sampai ujung dunia kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Kita kembali berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah kami, Allah yang maha murah, maha baik, maha kuasa. Kami bersyukur Tuhan, pada saat ini kami akan dengar-dengaran sebagian dari firman Tuhan. Mari Tuhan, jamalah hati dan pikiran kami. Kuasailah ya Roh Kudus. Biarlah kami boleh memahami dan mengerti akan firman Tuhan. Dan berikan hikmat dan pengertian yang daripada Tuhan bagi kami saat kami dengar-dengaran tentang firman. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita buka firman Tuhan dari Kisah Rasul 19 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-12. Adapun judul dari pelajaran firman Tuhan pada pagi ini adalah apapun tantangannya, teruslah memberitakan Injil Kristus. Apapun tantangannya, teruslah memberitakan Injil Kristus. Sekarang kita baca Kisah Rasul ayat 19, pasal 19 ayat 1 sampai 12 yang berjudul Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus." Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang. Di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya. Sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan. Baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Adik-adik sekalian dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tadi judul
Pelajaran kita pada hari ini adalah apapun tantangannya, teruslah memberitakan Injil Kristus. Nah, tentu saja dalam perikop ini di Kisah Rasul 19 ayat 1 sampai 12 ini adalah tantangan yang dihadapi oleh Paulus sendiri. Memang di sini tidak hanya Paulus sendiri. Selain Paulus ada juga Apolos, dan di pasal-pasal dan sebelumnya dan sesudahnya tidak hanya Paulus rasul yang memberitakan oleh Injil Kristus. Nah, kitab Kisah Rasul ini adalah tentu kitab dalam Perjanjian Baru. Kisah Rasul ini menuliskan tentang perjalanan penyebaran Injil Kristus pada masa kehidupan jemaat mula-mula. Jadi semuanya di kitab Rasul ini menuliskan tentang perjalanan penyebaran Injil Kristus. Seperti tadi yang kita baca bagaimana Paulus memberitakan Injil Kristus, bahkan semua Asia tahu akan firman Tuhan oleh pemberitaan oleh Paulus. Kisah Rasul ini ditulis oleh Lukas sendiri, dan dia juga Lukas. Jadi, dan Lukas itu terkenal adalah bapak sejarawan gereja. Jadi Lukas lah yang menulis kitab Kisah Rasul ini. Adapun tujuan penulisan Kisah Rasul ini adalah hendak menunjukkan Injil Kristus berlaku untuk semua orang dimanapun berada. Jadi itu tujuan Kisah Rasul ini dituliskan. Untuk menunjukkan bahwa Injil Kristus itu tidak ditutup-tutupi. Injil itu terbuka, malah agar bisa disebarkan ke seluruh pelosok dunia dimanapun berada. Itu kenapa perlu dituliskan. Yang kedua adalah kuasa Allah melalui Roh Kudus sangat berperan dalam perjalanan misi penyebaran Injil Kristus untuk semua orang dimanapun berada. Jadi peran Roh Kudus sangat penting di dalam perjalanan misi menyebarkan Injil ke seluruh dunia. Nah, itu pentingnya Kisah Rasul dituliskan. Dan kita tahu tadi bagaimana Roh Kudus turun terhadap murid. Di situ tadi disebutkan ada 12 murid di situ yang belajar akan firman Tuhan oleh Paulus. Demikian di dalam Kisah Rasul tadi seperti yang kita lihat bagaimana perjalanan Paulus. Kalau ini disebutkan adalah perjalanan Paulus yang ketiga untuk menyampaikan Injil Kristus, untuk penyebaran Injil Kristus. Dan kalau kita tadi kembali ke pasal 19 itu bahwa penyebaran Injil Kristus itu adalah tidak mudah, adik-adik sekalian. Banyak tantangan yang dihadapi. Seperti Paulus tadi, kalau di situ kan ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ dapatinya beberapa orang murid. Nah, kalau kita lihat beberapa orang murid dan katanya di situ kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Dan dia sudah murid, tapi Paulus kembali meluruskan pemahaman murid, apakah mereka benar-benar sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melihat kota Efesus, sebelum kita jauh membicarakan tentang pelayanan Paulus, kalau kita lihat pelayanan di Efesus sangat tidak mudah. Itu ada beberapa hal. Salah satunya adalah
keberadaan kota Efesus itu sendiri. Kota Efesus dikenal dengan mega teater yang menampung banyak sekali manusia di mega teater itu. Dan juga di sana ada kuil Artemis yang sangat terkenal ya. Dan kuil Artemis itu termasuk adalah salah satu dari 7 keajaiban dunia. Dan kota Efesus itu adalah pusat perdagangan dunia. Coba kita bayangkan. Kalau pusat perdagangan dunia, berarti lalu lintas. Orang masuk keluar sangat tinggi. Dan juga masyarakat di sana sangat kompleks ya. Tidak homogen, sangat kompleks. Budaya, agama yang sangat banyak berbeda-beda di sana. Kepercayaan orang juga berbeda-beda. Kota besar seperti Efesus sebagai pusat perdagangan. Nah itu. Jadi itu juga menjadi tantangan tersendiri bagi Paulus dalam memberitakan Injil di kota Efesus waktu itu. Tapi seperti judul kita ini, apapun tantangan teruslah memberitakan Injil Kristus. Paulus tidak mundur. Walaupun mungkin Paulus baru pertama kali itu tiba di kota Efesus. Karena apa? Karena Roh Kudus yang menuntun Paulus tiba di kota Efesus. Kalau kita lihat sesuai konteks di jemaat Efesus, bahwa Paulus meluruskan pemahaman iman orang Efesus, khususnya murid waktu itu yang ditemui oleh Paulus. Paulus memberikan pemahaman yang benar tentang Tuhan Yesus Kristus. Baptisan dalam namanya dengan kuasa Roh Kudus yang berkarya setelah itu. Paulus bertanya tadi di ayat yang kedua itu, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Mereka menjawab, belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa Roh Kudus ada Roh Kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan apakah kamu dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Kristus. Nah, di sini Paulus meluruskan iman percaya murid waktu itu. Dengan apakah kamu dibaptis? Dengan baptisan Yohanes. Memang Yohanes itu datang untuk mewartakan pertobatan. Tapi kata Yohanes juga dan Paulus tadi mengulanginya bahwa harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya. Itu kemudian daripada Yohanes, harus percaya itu Yesus Kristus. Jadi Yohanes itu adalah membuka jalan akan datangnya juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Juru selamat kita, juru selamat manusia. Dan baptisan di dalam nama Yesus, ada roh yang berkarya untuk melakukan pembaruan, untuk menuntun kehidupan orang yang percaya kepada Kristus. Dan Rasul Paulus mengajak mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Dan Paulus di sana mengajar di sinagoga itu, di rumah ibadah itu selama 3 bulan. Nah, selanjutnya Rasul Paulus meneruskan perjalanannya di Efesus setelah membaptis beberapa orang di Efesus. Dan ia masih tinggal 2 tahun melayani, memberitakan kebenaran Injil Kristus. Tidak itu saja, juga memiliki semangat, keberanian bagi mereka yang menerima Yesus untuk memberitakan Injil Kristus. Jadi Paulus itu tidak hanya menyampaikan firman Tuhan bla 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 bla, percaya bla bla bla, dibaptis bla bla bla, tidak. Tapi juga dia memberikan semangat
semangat yang dari Tuhan Yesus bagi mereka yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Dia tidak melepaskan begitu saja. Paulus masih melakukan penggembalaan untuk menguatkan iman murid-murid waktu itu. Nah, memberitakan Injil tidak mudah. Sangat banyak kesulitan dan tantangan. Itu ada dari dalam diri kita dan juga dari luar diri kita. Nah, saat 3 bulan pertama Paulus mengabarkan Injil di kota Efesus, di sinagoga, di rumah ibadah, ada yang menolak. Tidak semua menerima Injil Kristus. Ada orang yang tidak suka. Kalau kita lihat di situ, di ayat sebelumnya tadi yang kita baca, tidak semua suka untuk mendengarkan atau senang Paulus menyampaikan Injil Kristus. Dan Paulus sangat memahami situasi itu, sehingga Rasul Paulus memisahkan para murid Tuhan Yesus dengan mereka yang tidak suka terhadap firman Tuhan. Paulus memisahkan mereka. Akhirnya Paulus mengajar di ruang kuliah Tiranus. Jadi luar biasa ya adik-adik. Zaman berapa ini dulu? Zaman Paulus dulu masih jemaat mula-mula sudah ada ruang kuliah Tiranus. Canggih kan? Bukan hanya sekarang, berarti ada sekolah tinggi. Ada ruang kuliah Tiranus waktu itu. Ingat ya adik-adik ya, ada ruang kuliah Tiranus. Dan Paulus di sana mengajar selama 2 tahun. Paulus tidak sok hebat. Aku ada Tuhan kok yang menuntun, aku ada Roh Kudus. Tidak. Tapi Paulus berhikmah. Dia tidak mengajar, dia pindah ke ruang kuliah. Dan untuk menyampaikan suatu pengajaran itu memang lebih aman kalau di ranah akademika, lebih aman adik-adik. Kalau bicara di sekolah itu lebih aman di ruang kuliah seperti Paulus. Jadi Paulus sangat memahami. Meski ada yang menolak Rasul Paulus, tapi dia tetap setia memberitakan Injil. Nah, Roh Kudus memberikan hikmah kepada Paulus. Kamu kuliah aja, kasih mengajar saja di ruang kuliah Tiranus, ada di sana. Jadi tidak perlu takut. Paulus tidak perlu takut. Aduh Tuhan, gimana dong menyampaikan Injilmu? Tidak. Kalau Tuhan sudah menuntun, pasti Tuhan akan memberikan pertolongan. Pasti Tuhan akan memberikan jalan. Pasti Tuhan akan memberikan jalan keluar. Sebagaimana kisah perjalanan Paulus di dalam memberitakan Injil Kristus. Nah, Rasul Paulus tetap berkarya meskipun di tengah berbagai penolakan. Kesetiaan untuk memberitakan Injil Kristus dengan mengundang Roh Kudus berkarya secara nyata dalam kehidupannya. Itu terbukti. Dan nyata adik-adik bahwa Rasul Paulus dipercayakan untuk berbagai mujizat yang luar biasa oleh Allah melalui penyertaan Roh Kudus. Bahkan kalau kita lihat tadi, kalau ruang kuliah Tiranus itu tadi kan di ayat 9 ya. Kalau kita baca di ayat 11, oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Nah, kalau kita baca juga tadi, Paulus katakan bahwa di ayat 5, ketika mereka mendengar hal itu tadi dikatakan bahwa setelah dibaptis Yohanes, maka kamu harus percaya kepada dia yang datang kemudian, yaitu Yesus Kristus. Nah, ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Nah itu. Jadi saat Paulus
menumpangkan tangan dan murid itu percaya akan Tuhan Yesus, akan pemberitaan Injil Kristus itu. Maka turunlah Roh Kudus terhadap murid itu yang 12 orang itu tadi, dan mereka berkata-kata dengan bahasa roh dan bernubuat. Nah, itu luar biasa. Mujizat terjadi saat itu, adik-adik, luar biasa. Nah, selanjutnya bahwa Roh Kudus yang berkarya melalui Paulus, di ayat yang 12 tadi kita lihat bahwa bahkan orang membawa sapu tangan Paulus, dan kain yang pernah dipakai oleh Paulus, dan meletakkan atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka, dan keluarlah roh-roh jahat. Oh, luar biasa sekali. Dengan iman percaya mereka kepada kuasa Tuhan Yesus oleh Roh Kudus yang berkarya melalui pribadi Rasul Paulus, Paulus yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus menuntun Paulus menyatakan karya keselamatan oleh Yesus Kristus. Luar biasa ya, bahkan sapu tangan, tahu kan adik-adik sapu tangan? Bahkan baju, mungkin jaket, mungkin baju Paulus yang pernah dipakai, coba diletakkan di atas orang sakit, maka orang sakit sembuh dan roh-roh jahat juga keluar dari tubuhnya. Luar biasa bagaimana Roh Kudus bekerja dan menyembuhkan orang sakit. Nah, adik-adik, perlu kita ketahui bahwa itu bukan karena Rasul Paulus punya kesaktian, ya, bukan. Karena baju, karena sapu tangan Paulus ada kesaksiannya, ada tenaga magisnya, tidak. Tapi karena kuasa Allah, berkat Allah yang memakai Paulus untuk memberitakan karya keselamatan Kristus, dan Roh Kudus bekerja di sana. Jadi bukan karena tangan Paulus atau apapun yang digunakan Paulus, tidak. Melainkan karena kuasa Allah berkenan memakai Paulus memberitakan Injil Kristus, dan Roh Kudus berkarya yang besar bagi semua manusia. Jadi oleh karena itu adik-adik, kuasa Roh Kudus itu tidak hanya sebatas rasul yang bisa memiliki itu. Siapapun yang mau menerima karya keselamatan itu, Roh Kudus bekerja melalui diri adik-adik, melalui saya, dan juga siapapun orang yang mau. Nah, untuk itu adik-adik, Tuhan merindukan dari pelajaran kita pada hari ini agar Injil Kristus harus senantiasa diberitakan kepada semua orang dimanapun kita berada. Yang itu yang pertama. Yang kedua, setiap orang percaya, setiap orang percaya untuk senantiasa memberitakan Injil Kristus, agar setia meskipun di tengah berbagai tantangan. Nah, itu percaya, mau, dan setia menghadapi tantangan apapun, sebagaimana teladan Rasul Paulus. Allah akan selalu menyertai setiap orang yang setia memberitakan Injil Kristus melalui penyertaan kuasa Roh Kudus. Allah itu tidak membiarkan, kita tidak perlu takut ya adik-adik. Jadi setiap orang percaya tidak boleh takut memberitakan Injil Kristus, karena Roh Kudus yang akan memberi kemampuan untuk berkarya. Nah, untuk itu adik-adik sekalian, apapun keberadaan, selaku pelajar, selaku anak, selaku sahabat, selaku jemaat di gereja berjemaat, anggota masyarakat, tetaplah nyatakan Injil Kristus. Tidak perlu takut.
Karena janji Tuhan itu ya dan amin. Allah tidak pernah membiarkan kita sendirian, berusaha sendiri. Tapi Allah menyertai kita, memberikan kuasa melalui karya Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Jadi Roh Kudus akan terus berkarya bagi orang yang sungguh mempercayakan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Tidak perlu takut akan tantangan di depan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Dan itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Di dalam Matius dikatakan, pergilah ke seluruh bumi, beritakanlah Injil, walaupun baik keadaannya maupun tidak baik. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itulah tugas kita, memberitakan berita keselamatan. Adik-adik sekarang bisa memberitakan berita keselamatan di sekolah, di pergaulan. Mungkin hal yang kecil, tidak suka bolos, tidak suka absen, tidak suka nyontek, menghormati guru, menghargai teman, mengasihi teman, berbagi dengan teman, menyapa orang tua, menolong orang tua yang lebih tua dari kita, menghormati mereka. Nah, itu hal-hal yang kecil, menghormati mama papa kita. Itu. Untuk itu adik-adik tidak perlu takut, mari kita terus maju memberitakan Injil Kristus sehingga nama Tuhan ditinggikan melalui kehidupan kita. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada saat ini. Walaupun pembacaan dan beritaan firman-Mu berhenti saat ini Tuhan, kami percaya bahwa Roh Kudus tidak akan pernah berhenti berbicara kepada kami satu persatu akan firman. Materaikanlah firman-Mu ini dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Untuk kami boleh senantiasa memberitakan Injil keselamatan. Karena Roh Kudus akan terus berkarya di dalam diri kami. Untuk kami boleh terus berani, tidak perlu takut Tuhan Yesus. Dalam kondisi apapun, tantangan apapun, kami terus maju Tuhan Yesus. Untuk memberitakan Injil keselamatan yang daripada-Mu. Sehingga banyak orang diselamatkan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami Tuhan Yesus, oleh darah yang sudah tercurah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita masuk doa syafaat, kita akan merespon firman Tuhan. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 426. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan Yesus untuk berdoa dan memohon kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Engkau yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini kami juga boleh berdoa syafaat Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapa untuk kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Bapak, kami bersyukur untuk negara kami Indonesia Tuhan Yesus. Kami boleh tinggal di sini Tuhan Yesus dan boleh menikmati berkat Tuhan dan hadirat Tuhan. Kami sebagai warga negara Bapa. Untuk itu Tuhan, kami percaya bukan kebetulan kami menjadi warga negara Indonesia, tapi semua dalam rencana Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan melawat bangsa kami,
di masa pandemi yang sekarang ini Tuhan Yesus, yang masih terus menerus bertambah korban Tuhan Yesus. Begitu banyak pasien Tuhan di rumah sakit, dan banyak yang meninggal Bapa. Kami mohon Tuhan, berbelas kasihlah Tuhan bagi bangsa kami Tuhan Yesus. Berikanlah hikmat pengetahuan bagi pemerintah kami untuk boleh memberikan kebijakan yang tepat, tindakan yang tepat Tuhan, untuk menanggulangi masalah yang kami hadapi. Juga di masalah ekonomi, keamanan juga Tuhan Yesus. Biar Tuhan yang campur tangan Tuhan Yesus. Biar Tuhan melawat semua warga negara Indonesia Bapak, sehingga boleh kuat dan bertahan Tuhan. Oh Tuhan akan cukupkan segala kebutuhan kami Bapak, sebab Engkau Allah kami yang maha kaya. Kami juga berdoa Tuhan untuk gerejamu di muka bumi ini. Biar Tuhan memberkati semua jemaat, gereja-gerejamu, hamba-hambamu yang melayani Tuhan Yesus. Tambah tak kemakan berkat-Mu, hikmah pengetahuan daripada Tuhan. Berikan jalan keluar yang bagi setiap persoalan yang dihadapi. Biar Tuhan memberkati mereka yang melayani Tuhan, memberitakan kabar baik, menyatakan Injil Kristus di seluruh pelosok dunia ini Tuhan Yesus. Kami juga berdoa khusus bagi jemaat GPIB Karis Tuhan Yesus. Berkati KMJ kami, seluruh presbiter yang ada Tuhan Yesus, seluruh pelkat, seluruh panitia, seluruh karyawan kantor Tuhan Yesus, komisi yang ada juga Bapak. Mari Tuhan, biarlah Tuhan campur tangan untuk setiap program yang sudah diprogramkan dan sedang berjalan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong kami, biarlah itu berjalan dengan baik, sesuai dengan kehendak-Mu, dan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati mereka yang dalam kelemahan tubuh Tuhan. Berkati jemaat mungkin dalam keputusasaan Bapak. Sembuhkan mereka yang dalam sakit. Mungkin kehilangan mereka yang mereka kasihi Tuhan Yesus. Anak yatim piatu, duda dan janda-janda Tuhan Yesus. Mari datang melawat dan memberkati mereka, menguatkan mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu menyertai mereka dan menyertai kami juga. Kami berdoa Tuhan khusus untuk anak-anak-Mu teruna Tuhan. Sepanjang semester yang lalu dan juga semester yang baru ini Tuhan Yesus, anak-anak-Mu teruna masih belajar virtual Bapak, dan ibadah virtual. Kami tidak boleh bertemu Tuhan. Mereka belum boleh bersekolah dan ke gereja Tuhan Yesus. Engkau mengetahui keberadaan mereka Tuhan. Mari lawat mereka Tuhan, sapalah mereka. Jamalah mereka Tuhan Yesus. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Bapa. Biar mereka selalu dalam pemeliharaan Tuhan. Dan mereka senantiasa memandang kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan Yesus. Dengarkanlah doa-doa permohonan mereka. Berkati orang tuanya Tuhan Yesus. Cukupkan segala kebutuhan mereka Tuhan. Bahwa Engkau senantiasa menyertai mereka, hadir bersama-sama dengan mereka. Kami berharap Tuhan, dalam waktu dekat kami boleh bersekutu kembali Tuhan, bersama-sama memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang maha mendengar, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Bapa yang baik. Ampunkanlah segala dosa-dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Terpujilah Engkau, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan masuk dalam persembahan. Setelah itu nanti kita akan tutup dengan doa penutup. Doa persembahan dan doa penutup. Kita kembali memuji Tuhan dari 427. Ku suka menuturkan sambil mengumpulkan persembahan. Kita baca nats firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kita memuji Tuhan, ku suka menuturkan. Baik, yang pertama saya. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan
cinta kasih-Nya. Baik, kita akan beribadah kita akan berdoa persembahan dan doa penutup. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk persembahan yang boleh kami kumpulkan pada saat ini. Kami tahu semuanya ini adalah berasal daripada Tuhan. Inilah sebagai ungkapan syukur kami kepadamu Tuhan. Berkatilah persembahan ini untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Bapa yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu, atas perkenan-Mu dalam sepanjang ibadah kami ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sempurnakanlah ibadah kami, sempurnakanlah pujian dan penyembahan kami, biarlah itu hormat dan kemuliaan bagi Tuhan saja. Dan berkenanlah Tuhan, agar kami boleh pulang membawa berkat dan menjadi pelaku firman Tuhan. Dan sekarang Tuhan, kami mau terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.